Kalau sebelum Ramadan kita mandi. Ya, kenapa mesti mandi sebelum Ramadan? Di mata air tertentu. Padahal mandinya di rumah masing-masing. Kalau kita nih Mas Bayu, nih bulan depan tender nih kita nih. Bulan depan gaji naik nih. Bulan depan bonus banyak nih gawean nih. Bulan depan segala macam lah. Semangat gak kita menghadapi bulan depan? Wah, antusias luar biasa persiapan. Nah, Ramadan lebih-lebih dari itu. Mereka semangat nih puasa karena diiming-imingi hadiah nih kalau misalnya full. Nah, kayak gitu tuh untuk mendidik anak kecil untuk berpuasa, tapi kita iming-imingi hadiah itu gimana tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustadz, ini dihantam nih makanannya nih sama minumannya. Masya Allah. Mumpung masih bisa, besok udah nggak asik nih soalnya nih. Loh, nggak asik kenapa besok? Puasa kan udah nggak enak lagi, nggak bisa makan siang-siang, mesti lapar-lapar lagi kan kayak gitu, Ustaz. Nggak enak dah, pokoknya dah. Minum dulu, Ustaz. Mumpung masih bisa. Iya. Bismillah. Kenapa begitu, Bang? Nggak asik lagi, kenapa? Nggak seru lah, kita nongkrong susah, mau ngapa-ngapain juga terbatas, mau ya memang harus lapar-laparan, jadinya ya nggak enak lah jadinya, nggak kayak biasa-biasanya. Kan besok Ramadan, kok nggak enak? Iya karena itu. Oh, karena Ramadan jadi nggak enak? Iya kan jadi lapar saat mau nggak mau Allah siang-siang. Justru adanya Ramadan kita gembira. Waduh. Iya. Nabi SAW dulu mengabarkan kepada para sahabat ketika datang Ramadan, atakum Ramadan, syahrul mubarak. Ramadan telah datang pada kalian, bulan yang diberkahi. Jadi Ramadan itu bulan yang diberkahi. Justru hadirnya Ramadan kita gembira karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa Ramadan. Lihat teman-teman kita yang udah pada meninggal, dia nggak dapat bulan Ramadan besok. Kita pun juga belum tentu dapat nih. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya kita sampai ke Ramadan tahun ini. Dulu para ulama salaf itu berdoa supaya ketemu Ramadan, baik. Bukan kayak kita sekarang besok Ramadan, ya Allah perjumpakan aku dengan Ramadan ya Allah. Bukan. 6 bulan sebelum Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengutip dari ucapan para salaf di kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kanu, bahwasanya para salaf mereka yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka para salaf berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya mereka itu sampai ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Gitu. Nah, itu yang didamba-dambakan kalau kita di bulan Ramadan. Jadi bukannya malah, wah nggak seru, besok nggak bisa makan-makan, kan masih bisa. Ada sahur, ada buka puasa. Jadi persepsi itu mesti diluruskan, ya diganti. Jadi kita bergembira, berjumpa dengan Ramadan. Dan bukan cuma gembira aja, kita berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Supaya kita keluar dari bulan Ramadan seperti yang Allah tegaskan di Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya kita semakin bertakwa. Gitu Mas Bayu. Berarti kita harusnya itu nyambutnya gembira dong. Ya gembira. Iya. Ah. Nah, terus kalau gembira berarti kita nyambutnya dengan hal yang seneng-seneng, atau kayak misalnya di beberapa daerah lah gitu kan, ada yang cara nyambutnya dengan ada budaya-budaya sendiri kayak gitu tuh gimana tuh? Budaya Mas Bayu kali. Itu gimana tuh Ustaz? Nah, kayak gimana tuh budayanya, kayak gimana? Ya kayak mereka menyambutnya kayak misalkan ada yang mandi bareng tuh, ada yang katanya mandi bareng? ke mata air untuk membersihkan diri untuk menyambut Ramadan. Jadi lebih ke beberapa hal yang simbolik gitu Ustaz, kayak gitu, dan mereka menganggapnya itu udah budaya yang sering mereka lakukan gitu. Nah, kita menyikapinya kayak gimana tuh Ustaz? Baik. Budaya itu pada asalnya boleh berbudaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi syariat Islam ini boleh kita itu melaksanakan apa yang telah ada pada adat. Bahkan apa yang telah ada pada adat tidak bertentangan dengan syariat, itu yang diamalkan oleh mayoritas orang-orang zaman sekarang, itu bahkan bisa jadi hukum. Makanya ada kaidah al-adatu muhakkamah.
sebuah kebiasaan bisa dijadikan ketetapan hukum. Tapi dengan syarat tadi tidak berbenturan dengan syariat. Nah, kayak yang Mas Bayu contohkan tadi, pas Ramadan mandi bareng di sungai atau di mana? Mata air. Mandi bareng itu gimana itu? Campur laki perempuan. Kayak kalau di kolam renang lah itu rame-rame kayak gitu kan. Rame-rame. Itu kenapa mesti sebelum Ramadan? Ya, sekarang aja kalau badan bau ya mandi. Nah, berikutnya juga kalau bareng-bareng laki perempuan itu ikhtilat. Dilihatlah aurat-aurat perempuan. Nah, berikutnya lagi pasti ini kenapa dilaksanakan sebelum Ramadan mesti mandi? Pasti karena ada i'tiqad, keyakinan. Keyakinan yang dibangun di atas anggapan sakral dan semisalnya yang tadi sudah dibilang simbolik. Kalau sebelum Ramadan kita mandi. Ya, kenapa mesti mandi sebelum Ramadan? Di mata air tertentu. Padahal mandi aja di rumah masing-masing. Iya kan? Sendiri, nggak ada aja lah kan. Nggak ada yang ngantri lagi. Iya. Paling yang ngantri ya keluarga sendiri. Buruan baik gitu kan. Nah, kalau bareng-bareng kayak gitu punya keyakinan kalau bareng-bareng ini membersihkan membersihkan kotoran jiwa, membersihkan segala macam. Nah, itu nggak boleh. Ya, bahkan di sebagian daerah itu mereka itu sebelum Ramadan itu pawai, kirap, ya dengan keyakinan yang tahu sendirilah. Nah, itu diada-adakan namanya dalam agama kita. Dalam syariat Islam, mau Ramadan ya persiapannya Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, segala macam. Tidak seperti tadi. Nah, yang kalau seperti tadi dibangun di atas keyakinan bahwasanya seperti ini agama, nah itu nanti bisa masuk ke dalam perbuatan muhdas. Apa itu perbuatan muhdas? Yang diada-adakan dalam agama padahal tidak diajarkan. Guys, jangan pernah menyerah. Terus. Pantauin aktivitas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama kami kayak tadi kirap, mandi bareng di momen tertentu, di tempat tertentu, ya, yang tidak ada tuntunannya dalam agama kami, maka perkara tersebut tertolak, sia-sia, nggak dapat pahala gitu. Capek doang. Ya, amalannya pasti tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak amal dia, gitu. Walaupun mereka melakukan itu dengan gembira ya. Dengan gembira. Gembira bukan pada tempatnya. Gembira bukan pada tempatnya. Gembira di situ kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan umur oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena tadi yang Nabi sudah bilang, Ramadan itu bulan diberkahi. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Jadi ibadah mengharapkan pahala itu boleh, Mas Bayu. Kan ada tuh sebagian orang mengatakan, oh ibadah itu nggak usah ngarep pahala, nggak usah takut dari neraka, yang penting ridha Allah. Iya betul, ridha Allah. Kita juga ngarep pahala karena Nabi sudah katakan demikian. Ya. Bahkan sahabat mengatakan, ya Rasulullah dullani ala amal, ya wahai Rasulullah tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang dengannya aku masuk ke surga, aku dijauhkan dari neraka, kan begitu. Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Itu luar biasa. Apalagi Ramadan, puasa Ramadan itu kayak amalan spesial ya Mas Bayu. Kalau kita sholat segala macam itu beda sama Ramadan. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah berfirman tidak melalui perantara malaikat Jibril. Ya, kalau melalui perantara malaikat Jibril namanya Al-Qur'an. Jadi ini langsung Allah Nabi SAW langsung membacakan firman Allah. Jadi langsung Allah wahyukan kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, kata Allah di hadis qudsi, ya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal-amal ibadah anak Adam manusia itu untuk dia. Itu untuk dia, sholat untuk dia. Ya, semua untuk dia. Allah berfirman, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi."
Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dia. Dia mau sedekah, itu untuk dia. Dia haji, itu untuk dia. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung mengganjarnya. Ini amalan puasa luar biasa ini, karena spesial sekali. Gitu Mas Bayu. Nah, berarti kan banyak banget yang harus kita tingkatkan nih Ustaz dalam puasa. Nah, kiat-kiatnya apa aja sih Ustaz kalau misalnya dalam puasa tuh biar kita tuh ya lebih tenang, kayak tadi lah, kayak aneh gitu, karena kan kayak sebel banget nih mau puasa nih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Oh, berarti kan harus ada yang dirubah nih. Ada yang dirubah. Nah, kiat-kiatnya kayak gimana? Itu tadi persepsi yang keliru. Nah, ini persepsi yang keliru ini karena mungkin belum hadir di diri kita keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kan udah tahu nih keutamaan bulan Ramadan demikian dahsyat. Maka kalau kita nih Mas Bayu, nih bulan depan tender nih kita nih, bulan depan gaji naik nih, bulan depan bonus banyak nih gawean nih, bulan depan segala macam lah, semangat gak kita menghadapi bulan depan? Wah, antusias, luar biasa persiapan. Nah, Ramadan lebih-lebih dari itu. Lebih-lebih dari itu, itu harus kita lebih antusias lagi. Nah, berarti kita hadirkan keutamaan bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Nah, tapi kenapa kita kok setelah bulan Ramadan kayak Mas Bayu umur sekarang udah kepala 5, kepala 4 ya? Ente itu Belum juga. Nah, misalkan nih, berarti udah umur kepala segera 4 itu udah menghadapi Ramadan udah berapa kali itu? Berapa periode pemilihan presiden itu kan? Dari zaman Pak Harto, Orde Lama ya? Bukan. Orde Baru, Reformasi, Gus Dur, Jokowi, SBY, Jokowi dulu apa? Habibie, segala macam, sampai Pak Jokowi, kita udah puasa banyak banget nih. Tapi kok kita ini kayaknya gini-gini aja nih. Sampai tadi ada persepsi yang keliru. Nah, kenapa nih berarti nih? Kualitas puasa kita nih. Berarti kita tidak paham esensi puasa. Sama, saya juga begitu, makanya masih terus belajar. Makanya ini lagi getol-getol ini bawa buku ini. Buku Lataiful Ma'arif, Mukhtasornya Ibnu Rajab. Nah, ini bagus. Nah, berarti kita ini belum begitu mengerti gitu. Belum begitu mengerti hakikat puasa itu. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan kok kayak nggak lulus gitu. Apa? Ramadan itu harus menjadi madrasah. Kita ditarbiyah di bulan Ramadan. Banyak orang yang Masya Allah yang saya kenal dahulu jarang ke masjid, kemudian ada momen Ramadan dia rajin ke masjid, pas lepas Ramadan dia jadi ahli masjid sampai saat ini, subhanallah ya, berubah. Nah, ini berarti Ramadan yang dilalui berhasil menjadikan madrasah tarbiyah buat dia. Nah, oleh karena itu kita mesti hadirkan hakikat puasa ini. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar haus. Bahkan kata salaf, ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Puasa yang paling rendah itu nilainya cuma ninggalin makan dan minum. Padahal kita taunya puasa itu nggak makan nggak minum. Kayak tadi kan, ya kan, wah besok nih nggak bisa makan minum. Padahal bukan cuma itu. Kalau nggak makan nggak minum itu, insya Allah kita bisa lalui. Tapi ada yang lebih dari itu, hakikat puasa ini, yaitu puasa tersebut bukan cuma menahan makan minum. Kita langsung buka aja buku di sini ya. Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di sini, beliau membawakan riwayat. Ya, ini hadis ini. Ya, laisa siyam minat ta'am wasyarab, innama siyam minal lagwi warafas. Puasa itu bukan cuma nahan makan dan minum. Namun puasa itu menahan diri dari perbuatan, perkataan yang rafas, lagwi warafas, perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, perbuatan kotor, perkataan kotor. Ini. Dan kata Nabi SAW, rubba sha'im yahudduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ternyata hasilnya itu dari puasanya cuma lapar dan dahaga saja. Berarti dia nggak dapat tarbiyah.
Makanya kata Nabi, man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Guys, jangan pernah menyerah. Terus. Pertamin aktivitas. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, ya, dan amalan-amalan dusta, amalan-amalan keburukan, maka Allah nggak butuh puasa dia walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, karena hakikat puasa bukan cuma dari itu. Hakikat puasa melatih kejujuran. Hakikat puasa melatih untuk senantiasa berderma, bersedekah. Nabi SAW disebutkan, Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Orang paling dermawan jangan diartikan dibandingkan dengan kita ini. Ini nggak ada apa-apanya. Kalau Mas Bayu mungkin dengar, oh Bill Gates berdonasi sekian miliar, sekian triliun. Iya, karena dia punya triliunan yang lainnya. Ada orang kaya donasi 1 miliar, ya karena dia punya puluhan miliar yang lainnya. Rasulullah SAW di perang Hunain dapat ghanimah, harta rampasan perang, hewan ternak sejauh mata memandang, 1 bukit, 1 gunung, disedekahkan semua, disedekahkan. Dapat emas banyak, disedekahkan ke sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Pulang ke Madinah, istrinya dapurnya nggak ngebul sebulan 2 bulan. Kalau kita nggak bisa kayak gitu. Ada orang donasi 7 triliun, habis itu kismin. Istrinya ngamuk-ngamuk. Nah ini kalau Rasulullah sedekah, pulang sedikit, nggak bawa apa-apa. Ini Rasul SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan lebih berderma lagi, paling dermawan lagi. Nah, maka Ramadan melatih kita untuk bersikap empati kepada sesama, kepada kaum yang tidak berpunya. Ini Ramadan melatih kita untuk bicara supaya tidak dusta, menjaga omongan dari yang perbuatan sia-sia, ucapan kotor. Ramadan melatih kita untuk berderma. Ramadan melatih kita juga untuk memperbanyak sholat sunnah, karena di Ramadan ada sholat taraweh. Ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat malam karena iman, karena mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosa dia. Nah, di bulan Ramadan itu banyak sekali tarbiyah, pelajaran yang kita bisa dapatkan kalau kita tahu hakikatnya. Jadi kalau cuma sekedar makan minum, kita tahan, ntar tahun depan kita ngadepin Ramadan, ya nggak bisa makan minum lagi. begini lagi. Akhirnya kita nggak keluar dari Ramadan sebagai hamba-hamba yang Allah inginkan. Ya, kan Allah jelaskan tujuan Ramadan itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Isa, Musa, Daud, Sulaiman, mereka telah diwajibkan beserta umatnya untuk berpuasa. Ini jadi puasa itu syar'un man qablana, syariat yang telah ada dari orang-orang sebelum kita. Berarti tidak hanya pas aturan Nabi Muhammad aja ya? Betul, ya. Nah, kenapa demikian Allah wajibkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, hasil dari Ramadan adalah takwa. Bukan sekedar hasil dari Ramadan apa? Berkurang berat badan. Bukan cuman itu, tapi hasil dari Ramadan adalah takwa. Nah, ini yang PR juga nih. Kalau dulu nih masih ingat nih, ini juga kalau dulu itu kan kayaknya sama aneh ngeliat juga beberapa ponakan-ponakan gitu kan, mereka semangat nih puasa karena diiming-imingi hadiah nih kalau misalnya full. Nah kayak gitu tuh untuk mendidik anak kecil untuk berpuasa, tapi kita iming-imingi hadiah itu gimana tuh Ustaz? Gak apa-apa. Namanya anak kecil ya. Daya nalarnya kan tidak seperti kita. Kalau kita kan sudah melihat ke hakikat. Ini adalah kewajiban. Kalau saya nggak puasa, saya dosa. Anak kecil belum nyampe ke situ. Mereka dibiasakan aja. Nanti mereka bisa karena biasa. Ya.
Gitu, karena dibiasakan. Bahkan dahulu para salaf, anak-anak mereka itu kalau mereka puasa dikasih mainan. Kalau nangis dikasih mainan lagi. Nangis teringat lapar. Mak lapar gitu, misalkan bahasa salaf ya. Misalkan wanita-wanita salaf dulu istri-istri mereka biasa memberikan mainan ke anak-anaknya. Kalau anaknya sudah teriak lapar haus, diberikan mainan biar lupa. Jadi kalau diiming-iming nggak apa-apa. Mereka belum nyampe nalarnya. Ya, anaknya Mas Bayu, ayah kalau aku puasa, aku minta apa misalkan? Mobil-mobilan gitu. Ya, biarin aja dulu. Karena mereka belum memahami hakikat niat yang ikhlas. Itu belum paham. Nanti ada saatnya setelah menjelang balik, masa mumayyiz mereka, apalagi pas masa balik baru diajarkan. Ya mungkin itu juga tuh Ustaz, yang kita kalau dulu tuh kayaknya aneh juga pas kecil kayaknya sih semangat gitu karena hadiah-hadiahnya. Nah, giliran udah nggak dikasih hadiah fisik yang kelihatan jadi melempem gitu. Ya, nanti kan anak-anak itu diberi motivasi, dikasih hadiah sambil juga diajarkan. Nanti pas mereka sudah mampu mencerna, berpikir, diajarkan bahwasanya puasa ini kewajiban. Dia adalah salah satu di antara ya rukun Islam. Nah, salah satu adalah berpuasa. Puasa adalah kewajiban dari Allah yang mesti kita laksanakan. Kayak gitu. Nantilah ada waktunya mereka, anak-anak, insya Allah. Berarti salah dong tadi Ustaz nih. Ya. Pas aneh nawarinnya gara-gara gak asik. Ya, namanya belum tahu. Ya udahlah. Nah, berarti sekarang kita ini gembira menyambut Insya Allah, Ramadan. insya Allah. Tapi sekaligus juga kita berupaya. Jangan sampai kita seperti yang sudah-sudah. Ya, ini juga nih buat saya, buat teman-teman juga ya yang di rumah, agar kita ini menyambut Ramadan dengan penuh keimanan. Ya, ingat dulu para salaf dulu berdoa 5 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dihantarkan kepada bulan Ramadan. Subhanallah, Allah telah hantarkan kita ke Ramadan berapa kali dalam hidup kita sejak kita balik. Bahkan sebelum kita balik kita sudah ketemu Ramadan. Ini harus dimaksimalkan. Kalau enggak, ini nanti didoakan oleh Jibril. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan? Ya Muhammad, kata Jibril. Man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi lam yughfar, tapi dia nggak diampuni dengan sebab perjumpaan dia dengan bulan Ramadan, celaka dia. Ya, celaka dia. Katakanlah amin, maka Nabi pun mengatakan amin. Tuh dapat doa dari Jibril. Ya, kalau udah berjumpa sama bulan Ramadan. Karena Ramadan ini bulan atau momen yang tepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghufira lahum ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Diampuni kalau puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Pengharapan pahala. Ini modal kita itu aja dulu, keimanan. Jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan karena nggak enak. Nah, itu harus disingkirkan tujuan-tujuan seperti itu. Harus kita ikhlaskan. Kayak begitu Mas Bayu. Ini udah jam 5 nih. Kita mungkin nanti ada siap-siap Iya keperluan. nih, Ustaz. Tapi makasih nih Ustaz. Ada wawasan baru nih soalnya selama ini kan aneh, kalau Ramadan udah lagi kan itu doang. Nah, insya Allah lah. Aduh, Masya Allah. Baik. Insya Allah lah, nanti pelan-pelan kita berubah lah. Ya, insya Allah. Minum lagi dah. Ya, minum lagi. Makasih Ustaz ya. Ya.